Sembari kita juga nanti akan bermuhasabah bersama Al-Ustadz Febrianto atau lebih dikenal dengan UFO, Masya Allah. Maka untuk itu, mari sama-sama kita lanjut program kita yang berikutnya, tausiah bersama Al-Ustadz Febrianto SPD. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah duku, ku ambil di pinggir kali. Yang menjawab salamku tadi, ku doakan tahun depan naik haji. Amin ya rabbal alamin. Daun salam buah duku, ku ambil di pinggir kali. Yang gak mau menjawab salamku tadi, ku doakan tahun depan suaminya kawin lagi. Janganlah Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasyadi. Amadda arbaban nuha warasaba syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba' ayahandaku, ibundaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan seraya mengucapkan lafasan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana syukur alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita hambanya yang lemah ini, seorang hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Allah berikan kepada kita segala nikmat, baik itu berupa nikmat kesehatan maupun berupa nikmat taufik dan hidayah, dan juga limpahan nikmat yang paling utama, yaitu adalah limpahan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, barokah nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita hambanya yang lemah ini. Alhamdulillah, kita dapat mengayunkan tangan yang ringan ini, dapat melangkahkan kaki yang berat ini untuk menuju ke dalam tempat yang sangat kita muliakan. Tujuan kita datang kemari, ibunda ayahandaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita datang kemari yang pertama semata-mata taqarruba ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena bahwasanya telah kita tanamkan di dalam qalbu kita, ilahi anta maqsudi
wa ridhaka matlubi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, hanya Engkaulah yang aku tuju, hanya Engkaulah yang aku maksud, dan keridhaan-Mu lah yang aku cari. Karena yang saya lihat ayahanda, kebanyakan yang hadir ibunda ayahandaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir pada malam hari yang penuh dengan kebarokahan ini, kebanyakan saya lihat, kita lihat semuanya orang yang sudah umurnya lanjut. Kita lihat usia semakin lama semakin lanjut. Kita lihat kulit semakin lama semakin berkeriput. Kita lihat rambut semakin lama semakin memutih. Ternyata baginda Rasulullah SAW bersabda, rambut ibunda yang sudah memutih yang diberi gelar dengan uban. Ternyata uban, rambut yang memutih, detik waktu bahkan tak terhitung waktunya, ternyata itu uban ayahanda selalu menangis, selalu meneteskan air mata. Apa tangisan uban, Ustadz? Sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, tangisan uban ibunda ayahandaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ista'iddi faqad qarubal maut. Allahumma inna ala sakaratil maut wa ghamaratil maut. Artinya bersiaplah, maka sungguh telah dekat masa matimu. Mati. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya daripadakulah atas kesakitan kematian dan kepedihan kematian. Ternyata ibunda ayahanda uban itu sadar sakitnya mati, ibaratkan kambing dikupas kulitnya hidup. Namun kita kebanyakan orang tua di akhir zaman ini, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Umur sudah lanjut, kulit sudah berkeliput, namun masih sanggup lagi goyang sikok bagi dua. Ya Allah, umur sudah lanjut, tengok kulit sudah berkeriput, namun joget sikok bagi dua masih sanggup. Ya Allah, ibundaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita datang kemari yang kedua, lain dan tak bukannya ialah semata-mata untuk memperkuat hubungan tali silaturahim kita di antara yang satu dengan yang lainnya. Sebab baginda Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah bagi seorang hamba yang suka memutuskan hubungan tali silaturahim. Jaga dengan baik hubungan kita di antara yang satu dengan yang lainnya. Jika tidak tuntas hubungan kita dengan manusia, tidak tuntas hablum minan nas kita, jangan harap hablum minallah akan tuntas ayah. Maka daripada itu, jagalah hubungan kita dengan baik. Tujuan kita datang kemari yang ketiga, lain dan tak bukannya, yaitu adalah untuk memenuhi sebagai kewajiban kita, baik muslim laki-laki dan muslim perempuan, yaitu adalah menuntut ilmu agama Islam. Sebab baginda Rasulullah SAW
bersabda di dalam kitab Lubabul Hadith yang disusun oleh Imamul Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Apa sabda baginda Rasulullah tersebut? Maning taqalla yata'allama babam minal ilmi ghufira lahu qabla ayyahwa. Barang siapa yang berpindah dari suatu tempat majelis ta'lim menuju ke dalam suatu tempat majelis ta'lim, ia niatkan langkahan kakinya untuk menuju ke dalam majelis ta'lim. Sebelum ia melangkahkan kakinya, Allah telah memaafkan segala kesalahannya. Setelah ia melangkahkan kakinya, sebanyak langkahan kakinya, sebegitu pula lah sebanyak dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Namun ketika kita hadir di dalam majelis ta'lim, jaga yang namanya adab. Ungzur maqala wala tangzur mangqala. Lihat apa yang disampaikan, namun jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau kita melihat-lihat, profesorkah dia atau tidak, doktorkah dia atau tidak, masterkah dia atau tidak, bergelarkah dia atau tidak. Kalau kita melihat-lihat titel jabatan pangkat kita, ingin menyampaikan tausiah, maka susah kita menerima apa itu yang dikatakan oleh kebaikan. Susah kita menerima kebaikan. Jadi ayahanda, siapapun yang menyampaikan itu kebaikan, terimalah kebaikan tersebut. Lihat apa yang disampaikan, namun jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kehadiran kita ibunda datang kemari sangat luar biasa. Sehingga fadilah ilmu dijelaskan di dalam kitab Lubabul Hadis. Bahkan juga diperdapati di bahagian pinggir di dalam kitab Kashful Ghaibiyah yang disusun oleh Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fitani syaqahullahu minal aminin. Apa sabda baginda Rasulullah? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedang memberikan tausiah, sedang memberikan arahan nasihat kepada para sahabat, kebetulan di samping baginda Rasulullah ada Ibnu Mas'ud. Apa kata baginda Rasulullah? Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min ajki alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk engkau sejenak di dalam majelis ta'lim. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Engkau tidak memegang pena dan tidak menulis satu huruf pun. Namun pahala yang kita peroleh, kita hadir di dalam majelis ta'lim, tidak memegang pena, tidak menulis satu huruf pun, niscaya hanya menggunakan sami' wal basar, pendengaran dan penglihatan, pahala yang kita peroleh. Kata baginda Rasulullah di dalam sabda beliau, khairul laka min ajki alfi raqabah. Lebih baik dirimu, lebih besar pahalamu dibandingkan seseorang memerdekakan 1000 hamba. Seorang sahabat yang sangat akrab dengan baginda Rasulullah, bahkan langsung jadi ayah mertuanya baginda Rasulullah. Inilah Abu Bakrin As-Siddiq. Beliau seorang sahabat yang sangat akrab dengan baginda Rasulullah, bahkan beliau juga gemar memerdekakan hamba. Ketika beliau lihat ada budak yang disiksa habis-habisan ibunda oleh kaum kafir Quraisy, disiksa habis-habisan ini budak. Ketika terlihat oleh Abu Bakrin As-Siddiq, beliau tidak tega ibunda ayahanda. Langsung ini budak ditebus, dibeli, dibayar. Ketika setelah ditebus ini budak, langsung dimerdekakan oleh Abu Bakrin As-Siddiq. Termasuk budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakrin As-Siddiq, yaitu adalah Bilal bin Rabah. Sehingga baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memerdekakan satu budak, lahu dakhalal jannah, maka baginya surga. Kita berapa budak? 1000 budak yang kita merdekakan. Luar biasa enggak ya? Luar biasa. Inilah fadilah menuntut ilmu agama Islam. Yang kedua, ya Ibnu Mas'ud, wa nazaruka ila wajhil alim, engkau pandang wajah gurumu. Berketepatan ibunda ustadznya pada malam hari ini masih muda. Usianya masih 21 tahun. Masih kuliah ibunda ayahanda.
di UINSU semester 7. Alhamdulillah sekarang kita sedang menyusun. Mohon doanya dari ibunda ayahanda, mudah-mudahan Allah bermudah segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Rumah saya di Titipapan ibunda. Jalan Pelatina 4, lingkungan 10, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titipapan. Arah mau ke Belawan. Jauh di mato, dakek di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Apa kata baginda Rasulullah? Wa nazurka ila wajhil alim. Engkau pandang wajah guru. Khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik dirimu dibandingkan seseorang bersedekah 1000 ekor kuda untuk fi sabilillah. Hanya mandang wajah guru. Makanya dulu tuan guru kita, beliau ketika menyampaikan tasawuf, ketika kita belajar kitab Minhajul Abidin, apa kata tuan guru kita? Wahai murid-muridku, jika engkau ingin awet muda, maka sering-seringlah memandang wajah gurumu. Luar biasa enggak ya? Luar biasa. Namun jangan pernah kita mencaci ulama. Jangan pernah kita menjatuhkan darajatnya para kiai. Jangan pernah kita mencaci maki para habaib zuriyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam kitab Qisasul Anbiya telah dikisahkan pada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam, beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang sangat dibenci oleh kaum-kaumnya. Bahkan ketika Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah untuk merakit perahu di atas bukit. Singkat ceritanya ayahanda, apa kata anak Nabi Nuh alaihi salam si Kan'an? Wahai kaum Nabi Nuh, wahai sahabat-sahabatku, lihat kamulah ayahku sudah gila. Masa merakit perahu di atas bukit? Ini ayahanda. Singkat ceritanya, saking bencinya kaum Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh alaihi salam, sehingga mereka berainlah kapal Nabi Nuh. Penuhlah kapal Nabi Nuh dengan kotoran, dengan tai yang begitu banyak ayahanda. Kalau bahasa Arab tai di Mandailing Natal sana, bahasa Arabnya tenagodang. Sehingga penuhlah kapal Nabi Nuh dengan tenagodang. Singkat ceritanya ayahanda, ketika di tengah malam adalah uak-uak yang buta. Ada uak-uak yang buta. Kebetulan si buta ini termasuk kaum Nabi Nuh yang juga sangat benci terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Ketika dia kebelet buang air besar di tengah malam, bercakap-cakap di dalam hatinya, mampuslah kau Nuh, uberain kapalmu Nuh. Ketika si buta hendak buang air besar di kapal Nabi Nuh alaihi salam, beliau meraba-raba di tengah malam. Ketika sudah berada di depan kapal Nabi Nuh, beliau naik ke atas kapal Nabi Nuh. Ketika beliau meraba-raba jalan di atas kapal Nabi Nuh, terinjak beliau tenagodang, terpeleset, terbenam di dalam tenagodang. Ketika si buta terbenam di dalam tenagodang, mata si buta terkena tenagodang. Kelang 5 menit ayahanda, sehat si buta, sembuh matanya. Terakhir si buta bercakap-cakap di dalam hatinya, ahado onna terjadi. Ahado langana terjadi. Apanya ini yang sedang terjadi? Ada sebuah keajaiban. Saking luar biasanya ayahanda semangat si buta tadi, dia umumkan ke masyarakat. Oh masyarakat, ubat do tentang dah masyarakat, ubat do. Oh masyarakat, ternyata tai kita ini jadi obat. Masya Allah. Ketika tenagodang sudah viral, jadi ubat. Sampailah kedengaran sama tetangga si buta. Kebetulan ibunda ayahanda tetangga si buta ini sedang terkena penyakit seteruk. Terkena penyakit seteruk, stroke. Uak-uak yang terkena penyakit stroke ini tadi, tetangga si buta ini, beliau kebetulan berketepatan punya 2 orang anak laki-laki. Dia panggil anaknya pakai bahasa Arab. Oh amang, son mahojolo. Oh hai anakku sini tuh. Kalau bahasa Arab kitabnya,
Ya bunayya, wahai anak-anak. Apa kata ayah yang sedang terkena penyakit stroke? Wahai anakku, semalam ayah dengar uak-uak tetangga sebelah rumah kita, si buta buang air besar dia di atas kapal Nabi Nuh, terpeleset terbenam di dalam tenagoda. Jadi obat ternyata. Sembuh si buta tadi. Sekarang juga kalian gotong ayah. Bahwa ayahnya bersemangat, harapan besar, semoga si ayah sembuh. Sekarang juga kalian gotong ayah. Yang satu anak memegang tangan ayahnya, yang satu memegang kaki ayahnya. Si ayah digotong. Apa kata si ayah? Nak, ketika nanti sudah sampai di depan kapal Nabi Nuh, ayun kalian ayah. Wah, semangat si anak dan si ayah. Harapan penyakit ayahnya bisa sembuh. Dibawalah si ayah tadi. Singkat cerita, ketika sudah berada di depan kapal Nabi Nuh, si ayah tadi diayun. Sada dua tolda pus. Terbenam di dalam tenagodang. Wah, ahaduna terjadi. Ada sebuah keajaiban. Sembuh ayah. Sembuh. Diumumkan ke masyarakat. Oh masyarakat, ubat do tahun dah masyarakat, ubat do. Oh masyarakat, ternyata tai kita ini jadi obat. Masya Allah. Tenagodang sudah viral, semakin viral, meledak meletup. Nah ini like and subscribe-nya. Nah ini tadi sudah viral. Berbondong-bondong masyarakat kaum Nabi Nuh, ada yang membawa ember, ada yang bawa baskom, ada yang bawa goni, cangkir, piring, segala macam. Sekiranya pada zaman Nabi Nuh sudah ada botol sirup kurnia, mungkin botol sirup kurnia pun dibawa. Ini tadi. Karena sebab tenagodang yang berada di kapal Nabi Nuh jadi obat. Ketika tenagodang sudah diperebutkan ibunda, sudah habis tenagodang tadi, tinggallah yang lengket-lengket di kapal Nabi Nuh. Ada pula yang baru datang ke Nabi Nuh. Kebetulan dia sedang terkena penyakit gigi. Penasaran dia. Kebetulan ibunda ada pula yang penasaran dengan tenagodang yang berada di kapal Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh, kebetulan beliau sedang terkena penyakit gigi. Apa kata beliau? Bercakap-cakap di dalam hatinya. Nah betul doon lang tena di kapal Nabi Nuhon ubat. Yang betulnya rupanya tai yang berada di kapal Nabi Nuh ini obat. Saking penasaran dia ibunda, dicoletnya dikit. Dia brek. Ubat tuh. Ternyata jadi obat. Masya Allah. Sebab apa? Makar wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Sekuat apapun strategi yang kita susun, sekuat apapun tipu daya yang kita susun untuk menjatuhkan agama Allah, namun lebih baik strategi Allah. Jangan coba-coba melawan para ulama, apalagi para habaib. Man abghadana ahlul bait fahuwal munafiq. Barang siapa yang membenci keluarga kami, kata baginda Rasulullah, yang membenci ahlul baitku, kata baginda Rasulullah, maka dia tergolong kepada golongan orang-orang munafik. Makanya kita sedih ayahanda, di mana-mana saya ngisi, baik itu di Marelan Pasar 3 Barat, Masjid Sayyidah Ar-Rosnita, ada satu sahabat kita paham salafi. Ustadz, semua yang Ustadz ceramahkan itu ahlul bid'ah, yang Ustadz ceramahkan itu sesat. Ya Allah, Ustadz, para habaib itu kan pada zaman dulu tidak ada, yang ada kan zaman sekarang. Baru-baru kali ininya adanya para habaib. Inilah orang yang kurang berpengalaman, kurang belajar. Baru kenal satu hadis sudah menyesat-nyesatkan ribuan para ulama. Jadi ayahanda, beliau juga bertanya, Ustadz, saya mau bertanya. Yang pertama mengenai tentang dalil maulid Nabi. Segala amalan, amal ibadah, segala amal ibadah yang baru, apabila amal ibadah ini tidak ada dikerjakan oleh baginda Rasulullah, ini amal ibadah adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin fitnah. Segala yang bid'ah itu sesat, segala yang sesat itu masuk neraka. Wajarlah kita dikatakan mereka ahlul bid'ah, karena
surga neraka udah dibeli oleh nenek moyang mereka, atuk mereka, nenek mereka, wajar. Adakah dalil maulid Nabi? Lihat di dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang ke-1162. Ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, yang pertama mengenai tentang puasa Asyura, sampai ke yang terakhir mengenai puasa sunnah Senin dan Kamis. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil isnain. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat mengenai tentang puasa pada hari Senin. Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari Senin? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaka yaumun wulidtu fih wa zaka yaumun au bu'istu au unzila alayya fih. Demikian pada hari itu adalah hari kelahiranku. Berarti baginda Rasulullah merayakan hari kelahirannya sekali sepekan, tepatnya pada hari Senin, dengan melakukan puasa sunnah pada hari Senin. Selanjutnya Salafi bertanya kembali, Ustadz, bagaimana Ustadz mengenai tentang para habaib? Lalu saya jawab, ayahanda, kalau kita ingin menanya tentang para habaib, lihat Adnan. Adnan hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Keturunan baginda Rasulullah, buyut-buyutnya baginda Rasulullah sampai ke Adnan. Ketika Adnan ini bersama dengan sahabat-sahabatnya, bersama dengan kelompok-kelompoknya, berperang dengan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika berperang, kalah pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika kalah pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, mengadu pengikutnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa. Apa kata kaumnya? Ya Musa, wahai Nabi Musa alaihissalam, engkau adalah seorang rasul, engkau adalah seorang nabi. Lihat itu si Adnan, bikin recok saja, bikin rusuh saja. Lihat kelompok kita sudah kalah, dibantai oleh pengikut-pengikutnya si Adnan. Minta sama Allah, angkat tanganmu wahai Musa. Doa, minta sama Allah agar pengikutnya si Adnan dihancurkan oleh Allah. Ketika Nabi Musa mengangkat tangan, mau berdoa kepada Allah, mau meminta kepada Allah, turun cepat malaikat Jibril. Turun cepat malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Hai Musa, turunkan tanganmu cepat. Turunkan tangan. Apakah engkau tidak lihat di tulang sulbinya Adnan ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada zaman dahulu sudah ada para habaib. Ya, masih ragukah kita? Kalau masih ragu, pergi ke Robitoh Alawiyin. Ayahandaku, ibundaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berlapaskan doa, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam kitab Lubabul Hadis tentang fadilah keutamaan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan, sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah bersolawat atasnya sebanyak 10 kali. Wa man shalla alayya asyran, sallallahu alaihi mi'atan. Barang siapa yang bersolawat atasku sebanyak 10 kali, maka Allah bersolawat atasnya sebanyak 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, sallallahu alaihi alfan. Barang siapa yang bersolawat atasku, kata baginda Rasulullah, sebanyak 100 kali, maka Allah bersolawat kepadanya sebanyak 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan, lam tamassahun nar. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata baginda Rasulullah, sebanyak 1000 kali, maka tubuhnya tidak akan disentuh oleh bara api neraka. Maka daripada itu ayahanda, mari sama-sama kita keluarkan suara kita ibunda ayahanda untuk memuji baginda Rasulullah dengan mengirimkan lantunan-lantunan solawat, yang mana dari solawat inilah nanti kita harapkan semoga kita suatu kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Barang siapa, sesungguhnya suatu kelak nanti di hari kiamat, kebanyakan manusia yang berada pada barisanku, yang berada di bawah panji naunganku, yang berhak mendapatkan syafaatku, yang berhak mendapatkan pertolonganku, suatu kelak nanti kebanyakan mereka adalah seorang umat yang memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasysyira lahu bil jannah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata baginda Rasulullah, sebanyak 1000 kali sebelum dia meninggal dunia, Allah sudah mempersiapkan tempat kedudukannya suatu kelak nanti, yang mana tempat kedudukan tersebut Allah persiapkan di dalam surga. Berbanyaklah baca solawat, sebab para ulama titel mereka menjadi tinggi, titel mereka menjadi mulia di sisi Allah, sampai mereka mendapatkan gelar julukan wali kutub, wali majdub, sultanul aulia, sampai ke wali badal, sebab mereka memperbanyak membaca solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibundaku, ayahandaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang akan kita sampaikan, bagaimanakah Ustadz bagi umat Islam yang ikut merayakan menyambut tahun baru Masehi dan merayakan hari raya Natal. Bagaimanakah Ustadz hukumnya dalam pandangan syariat agama Islam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada golongan mereka. Jadi ayahanda, seluruh para kiai, para habaib zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita yang terdahulu, para asatis, para ustadz ustazah, muallim muallimah, para ulama kita yang terdahulu, tidak ada yang membolehkan sama sekali bagi kita yang umat Islam, satu agama, satu akidah, dan satu sekeimanan, bahwasanya tidak diperbolehkan untuk merayakan hari raya tahun baru Masehi dan menyambut hari raya Natal. Bahkan diharamkan oleh para ulama kita. Sebab barang siapa yang ikut merayakan hari raya Natal, yang ikut merayakan tahun baru Masehi, maka dia sudah mengakui 3 perkara. Yang pertama, bahwasanya dia sudah mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Sementara sering kita baca di dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang kedua, jika kita menyambut hari raya Natal, ikut merayakan hari raya tahun baru Masehi, berarti kita sudah mengakui yang kedua, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam lahir pada tanggal 25 Desember. Yang ketiga, barang siapa yang ikut merayakan hari raya Natal, yang ikut merayakan hari raya tahun baru Masehi, berarti dia sudah mengakui bahwasanya Nabi Isa alaihissalam matinya disalib.
Lantas baginda Rasulullah menegaskan kepada kita para umat-umatnya, laisa minna man tashabbaha bi ghairina la tushabbihu bil yahudi wala bin nasara. Bukanlah dari golongan kami, bukanlah dari golongan umatku, kata baginda Rasulullah. Bagi seseorang yang menyerupai selain daripada kami, bagi seseorang umat yang menyerupai daripada selain perbuatanku, kata baginda Rasulullah, la tushabbihu bil yahudi, jangan kamu menyerupai golongan orang-orang Yahudi, wala bin nasoro, dan janganlah kamu menyerupai sifatnya golongan orang-orang Nasrani. Sebab orang Nasrani ketika mereka menyeru para jamaah mereka untuk beramal ibadah dengan menggunakan lonceng. Kalau orang Yahudi dengan menggunakan meniup trompet. Namun kita sedih ayahanda, kebanyakan yang menyambut hari raya Natal, yang menyambut hari raya tahun baru Masehi, meriahnya luar biasa, senangnya luar biasa. Kebanyakan yang merayakan tersebut adalah umat Islam. Yang menjual petasan, umat Islam. Yang menjual trompet, umat Islam. Yang menjual tua, timeng, gelek, ganja, sabu-sabu, lem kambing, syukur-syukur gak lem setan. Nah, juga umat Islam. Yang menjual diri juga umat Islam. Makanya kita jangan heran beberapa pekan yang lewat di mana satu tempat perlahan-lahan Allah guncang. Allah berikan, Allah turunkan bala ke kampung mereka. Sebab apa? Ada 7 perkara, ada 7 dosa perbuatan manusia hambanya Allah. Jika mereka memperbuat 7 dosa ini, inilah yang menyebabkan datangnya bala ke permukaan bumi. Dosa yang pertama, dzunubul liingkarillahi subhanahu wa ta'ala. Dosanya seorang hamba karena ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama kita menganjurkan kepada kita ketika akhir tahun tiba. Ketika akhir tahun tiba, bulan-bulan terakhir, disinilah saatnya habisnya catatan-catatan buku kita, catatan-catatan perilaku kita, tahun-tahun yang lewat, tahun 2022 ini, jangan sampai ketika kita membuka lembaran baru, terulang kembali perbuatan yang buruk pada tahun 2022, jangan sampai terulang kembali pada tahun 2023. Makanya dianjurkan ketika di bulan-bulan terakhir, ketika di tahun-tahun terakhir, kita dianjurkan oleh para ulama kita untuk bermuhasabah di diri. Berzikir kepada Allah, beristighfar, memuji Allah, meminta ampun kepada Allah. Sebab diri kita ini ayahanda, hati kita ini ibaratkan seperti roda. Makanya setiap masjid sering membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Terkadang ayahanda hati kita ini ibaratkan seperti roda. Ketika putaran posisi kita di paling atas, merasa kita paling sempurna dalam beramal ibadah. Ketika iman kita sedang melonjak, merasa kita yang paling alim, merasa kita yang paling sempurna dalam beramal ibadah. Namun ketika posisi kita roda berputar di paling bawah, iman kita menurun. Lihat Masjid As-Salam pun tidak sanggup kita untuk melangkahkan kaki menuju ke dalam masjid tersebut. Ini yang sangat kita sedihkan. Makanya kita berdoa, ya Allah, Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Namun bolak-balikkanlah hati kami ini, ya Allah, tetap dalam keberadaan istiqomah dalam ketaatan patuh kepadamu, ya Allah. Kita berdoa minta sama Allah. Allahumma sallimna, ya Allah, Engkaulah yang menyelamatkan kami. Wasallim ala dinana, selamatkanlah agama kami. Wasallim ala imanana, dan selamatkanlah akan iman kami. Wasallim ala i'tiqadina, dan selamatkanlah atas i'tiqad kami, yaitu adalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Minta sama Allah, semoga ketika nanti ditutup
ajal kita, ditutup umur kita, ditutup segala amal ibadah kita, kita berharap bi husnil khatimah wassa'adah. Makanya kita dianjurkan itu ibunda, ada zikir yang saya kasih. Boleh dilihat ayahanda sebelum kita mulai nanti zikirnya. Di situ yang pertama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, sampai 7 kali. Baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai 7 kali. Baru di bawahnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, 7 kali. Baru kita baca yang di bawah sampai 21 kali. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Baru baca yang di bawah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus nanti ditutup dengan zikir. Fadilah membaca kalimat-kalimat mulia ini ibunda. Yang pertama membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di dalam kitab Lubabul Hadis dijelaskan, mengqala subhanallah, barang siapa yang membaca subhanallah nisful mizan, pahalanya setengah timbangan. Walhamdulillah mil'ul mizan, dan barang siapa yang membaca alhamdulillah, pahalanya utuh 1 timbangan. Mengqala la ilaha illallah wallahu akbar, dan barang siapa yang membacakan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, mil'us samawati wa mil'ul ardi, pahalanya utuh 7 lapis langit dan utuh 7 lapis bumi. Luar biasa ya. Sehingga inilah salah satu amalan yang dapat mengguncang arasy. Terus yang di bawah tadi ada kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini amalan para aulia, amalan para kekasih Allah, para waliullah, para wali kutub, wali majdub, sultanul aulia dan selain sebagainya. Para waliullah mengamalkan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Barang siapa yang mengamalkan itu setelah sholatnya sebanyak 5.000 kali, insya Allah ketika nanti Allah tutup ajalnya, Allah tutup segala umurnya, Allah tutup segala amal ibadahnya, insya Allah bihusnil, baik penutup. Kita berharap di saat kita sujud, di situ tiba ajal kita. Kita berharap di saat kita membaca Al-Quran, di situ tiba ajal kita. Kita berharap ketika kita memperbuat perbuatan yang baik, di situ tiba ajal kita. Ini harapan kita ayahanda. Sehingga para ulama mengatakan, jika kita tidak sanggup memperbuat, mengamalkan seluruh amal ibadah yang telah kita tuntut dengan ilmunya, maka carilah satu amal ibadah yang bisa engkau jadikan sahabat di dalam dirimu, yang mana amal ibadah tersebut engkau jadikan darah daging di dalam dirimu, sehingga dialah nanti yang akan membimbing dirimu kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin kita bersedekah, pertahankan itu sedekah sampai akhir riwayat kita. Rajin kita baca Al-Quran, pertahankan membaca Al-Quran itu sampai akhir riwayat kita. Rajin kita melaksanakan amal ibadah yang sunnah, pertahankan sampai akhir riwayat kita. Meskipun tak seluruh amal ibadah, cari satu amal ibadah yang sanggup kita jadikan itu amal ibadah menjadi sahabat kita, dan dialah nanti yang akan membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan ayahanda. Wal afu minkum. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.